Semangat pagi, 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 pagi. Sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama saya, Anca Gemilang Sangulu, di program Brilliant Days. Sahabat-sahabatku, kali ini kita ada di tema kritik yang indah. Ada satu perilaku orang lain dalam kehidupan kita yang kadang-kadang sangat mengganggu dan mengusik ketenangan kita, bahkan bisa memancing energi emosional kita untuk sesuatu yang kita dengar dari orang lain. Tentu hal ini berkaitan dengan sesuatu yang dilihat secara seksama oleh beberapa orang terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini memungkinkan, dan itu wajar terjadi ketika seseorang mencoba untuk melihat aspek kekurangan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi sahabat-sahabatku, ketika aspek kekurangan itu menjadi bahan sebatas kritikan, maka disitulah letaknya kadang-kadang seseorang sulit menerima sesuatu yang disampaikan orang lain terhadap sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa terjadi? Mungkin cara mengkritiknya yang kurang tepat. Atau pada saat kritikan itu diarahkan kepada seseorang, itu momennya tidak tepat. Sahabat-sahabatku, ada memang dua kategori sebenarnya kalau kita bicara tentang kritik. Pertama, ada namanya kritikus, ada memang yang namanya tukang kritik. Kalau seseorang berada pada posisi kritikus, maka setidaknya semampunya ia akan melihat dulu apa yang bisa diberikan sebagai masukan terhadap sesuatu yang kurang di dalam kehidupan seseorang atau apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi ia menyiapkan satu solusi atau masukan untuk mengatasinya. Beda dengan tukang kritik. Kalau tukang kritik semata-mata hanya membuat gaduh sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk diangkat ke permukaan. Makanya kritik itu kadang-kadang berkembang menjadi sebuah gosip, bahkan berkembang menjadi sebuah fitnah. Karena kadang-kadang kritik yang tidak didasari dengan sesuatu yang dipikirkan dengan matang oleh orang yang mengkritik itu sendiri, itulah pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang yang dikritik. Sahabat-sahabatku, yang terjadi adalah proses kritik itu menjadi liar. Ketika kritik itu menjadi liar, maka bereaksilah, bukan hanya yang dikritik. Akan tetapi semua yang terkait, semua yang terlibat di dalam proses yang terjadi dalam kritikan itu akan menjadi bagian yang terhubung satu sama lain, dan akhirnya yang terjadi adalah muncul konflik yang tidak seharusnya terjadi. Kritik, entah itu kritikus menyampaikan sesuatu untuk menghendaki perbaikan dari sesuatu yang kurang, atau kutukan kritik kalau ia berada pada posisi mengkritiknya dengan indah, melihat aspek yang mana yang melewati batas dengan ada batasannya, maka kritikan itu menjadi sesuatu yang dirindukan. Karena nilai kritik itu sendiri masuk ke wilayah-wilayah memperbaiki sesuatu yang dianggap kurang. Sahabat-sahabat yang memuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kritik yang indah itu dirindukan orang. Celakanya tanda kutip, sekian banyak orang mengkritik orang lain yang dikritik orangnya. Bukan perilakunya yang kemudian menjadi satu arahan bahwa sesuatu yang berlebihan itu penting untuk dimaksimalkan dalam penataannya. Karena itu persoalan sikap. Karena sahabat-sahabatku yang memuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sifat itu bukan orang. Sifat itu berdiri sendiri di dalam bagian-bagian seseorang itu dalam bersikap. Bagaimanapun bentuknya, seseorang sulit untuk berubah
Akan tetapi bagaimanapun buruknya sebuah sikap, itu bisa dibantu untuk berubah. Peran kritik di sini adalah mengeritik apa yang dilakukan, bukan mengeritik orangnya. Kalau kita mengatakan bahwa si A itu keras kepala, bukan kita mengatakan bahwa pada apa yang dilakukan itu menandakan bahwa ia memiliki sikap yang berbeda, tapi itu tidak standar, tidak ideal. Perlu pengembangan yang jauh lebih baik untuk mengarah kepada sebuah perbaikan. Contoh kecil sahabat-sahabat yang melakukan kehidupannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh misal di dalam rumah tangga. Hal-hal di dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi konflik hanya faktor adanya sentilan kritik yang menyinggung sesuatu di dalam perilaku hubungan itu sendiri. Contoh, suatu waktu seorang suami pulang ke rumah. Maka begitu ia sampai di rumahnya, kemudian ia istirahat sejenak, kemudian bersiap untuk menikmati santap siang. Tapi yang terjadi adalah begitu ia duduk di ruang makan, di meja makan itu, kemudian ia mengambil satu demi satu kelengkapan untuk makannya, itu lauknya, sayurnya, dan begitu ia menyantap makanan itu, tiba-tiba ia berteriak seperti ini. Ini sayur, biar mangkoknya terbuat dari garam gitu. Nah, ini memungkinkan ketersinggungan sesuatu yang sebenarnya dilakukan sebaik-baiknya. Nah, kalau yang menerima kritik itu tidak menerima, mungkin saja dia akan mengatakan begini, kalau begitu, lain kali bikin saja sayur sendiri. Tapi kalau sahabat-sahabat kemuliaan kehidupan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, coba kita ubah sedikit, kita turunkan sedikit tensinya. Kita membuat sebuah cerita dengan alur yang seakan-akan memang terjadi seperti itu keadaannya. Dan mungkin memang ada fakta, ada dasarnya, ada referensi yang kita temukan. Contoh semisal, ternyata kita hubungkan. Memang karena kemarin di media, di situ ada sebuah berita mengatakan seperti ini. Ya, ada peningkatan kadar rasa di air laut sehingga terjadi kepadatan, dan itu membuat rasanya garam itu terlalu pekat. Dan itu terjadi di satu wilayah saja, bukan di semua wilayah. Nah, faktanya yang terjadi adalah di media itu menjelaskan bahwa garam itu dijual di pasar dekat kantor saya. Nah, coba kalau kita susun kalimatnya seperti ini. Kita tanya, sang suami bertanya seperti ini, Bu, ini kemarin beli garam di mana? Oh, di pasar sebelah, Pak, di samping kantor kita. Oh ya, pantas. Karena garam yang dijual di situ memang kadar garamnya lebih pekat dibanding garam yang lain. Kan asik. Sama-sama menggunakan kehidupannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan menata kritikan kita kepada siapa saja, karena yang kita lihat adalah perilaku seseorang, hasil kerja seseorang, bukan orangnya. Maka pada saat itulah kita akan menyadari bahwa begitu pentingnya kritik yang indah itu untuk tetap membangun kesinambungan proses hubungan di antara satu sama lain. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ketika kritik itu melampaui batasan penerimaan orang lain terhadap apa yang disampaikan orang lain dalam kehidupannya, maka disitulah letaknya akan terbangun konflik, ketidaksadaran seseorang, kemudian masuklah ke wilayah penangkapan pikiran-pikiran yang liar juga. Nah, ketika itu masuk ke dalam penangkapan pikiran yang liar tentang ketidakberseterimaan sebuah kritik dengan dikritik, maka pada saat itu pula akan terganggulah perasaan-perasaan orang lain, ketersinggungan, kekecewaan terhadap unsur kritikan itu sendiri, kemudian terganggunya hubungan sekalipun itu dekat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan kehidupannya Tuhan yang Maha Kuasa, kritik kadang-kadang menghentikan bahkan mengganggu hubungan-hubungan batin, sekalipun hubungan batin itu sangat kuat. Bisa saja terjadi antara orang tua dan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, kemudian kemenakan dengan omnya, atasan dengan bawahan, keluarga, teman, sahabat. Karena kritik itu bagian dari ketersinggungan seseorang untuk mempertahankan namanya harga diri dalam tanda kutip. Karena kadang-kadang seseorang salah menanggapi dan mempertahankan namanya harga diri.
Ketika seseorang merasa bahwa ia harus menang dari segala-galanya dari orang lain, maka pada saat itulah sebenarnya ia tidak sadar bahwa harga dirinya teruji. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupannya Tuhan Yang Maha Kuasa, kadang-kadang unsur kritik dalam kehidupan kita itu memperlihatkan citra kedewasaan seseorang dalam berpikir, dalam bersikap, dalam menentukan sebuah keputusan-keputusan. Karena pada dasarnya kritik yang seperti ini itu menjadi jawaban yang sebenarnya juga bukan jawaban yang ditunggu oleh yang mengkritik. Akan tetapi kalau kritik itu betul-betul disadari sifat kritik itu sendiri, kemana nilai kritik itu sendiri ditujukan, kemudian efek dari kritik ketika nilainya tidak ada di dalam nilai kritik itu sendiri, maka kita akan bisa melihat seberapa penting sebuah kritik hadir di dalam kehidupan hubungan kita, dan seberapa mencelakainya sebuah kritik itu menandai bahwa kita tidak sepakat dengan kritikan itu sendiri. Faktanya adalah sekian banyak orang berselisih, sekian banyak orang tiba-tiba putus hubungan kerja, hubungan yang harmonis, hanya faktor kata-kata yang keluar dalam bentuk kritikan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena pada dasarnya sebuah kritik akan memberikan sebuah nilai yang jauh lebih baik kalau kita melihat bahwa seseorang yang dikritik itu mampu menerima kritikan kita dengan bijaksana. Berarti kalau kita melihat yang dikritik itu mampu melihat dan menerima kritikan dengan bijaksana, maka semaksimal mungkinlah nilai kearifan kritikan ikut sendiri memuat sikap kita. Apakah memang kita ini mampu memberikan satu arahan atau masukan terhadap sesuatu yang kurang yang kita kritik. Sahabat-sahabat dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi di dalam kritik itu sendiri penting ada kepekaan. Dengan kepekaan, maka kita bisa melihat, bahkan kita bisa merasakan seperti apa hati seseorang mengucapkan terima kasih kepada kita ketika kita memberikan kritik ke dalam kehidupannya. Sekalipun tidak diucapkan melalui kata-kata. Karena kritik yang indah itu diucapkan terima kasihnya di dalam hati orang yang dikritik. Begitupun sebaliknya, kritik yang indah itu terlontar melalui sebuah ungkapan kalimat, dan itu lahir dari rasa sayang, rasa cinta dari dalam hati seseorang yang memberikan kritik. Maka percayalah sahabat-sahabatku, kalau kita mengedepankan nilai kritik itu sendiri dan kita menjaga nilai itu dalam kehidupan hubungan itu sendiri, maka pada saat itulah kita akan merasakan seperti apa kita merindukan sebuah kritik dalam kehidupan kita. Salam brilian.